Namaku Iwan. Semua yang kualami terjadi begitu saja. Pada waktu itu, aku dan ketiga temanku berencana bermain gitar di lapangan dekat kebun untuk bergadang sambil bernyanyi dan duduk di sekitar lapangan. Di dekat lapangan itu juga ada sebuah mobil tua dan rusak yang terparkir begitu saja di lapangan. Temanku berkata, kita pindah ke mobil itu yuk," kata Ale, salah satu temanku. "Ngapain di sini aja," jawab Coki, temanku. Aku pun menjawab, "Di sana lebih seru. Kalau kita ngantuk, kita tinggal tidur saja di mobil." Teman-temanku terdiam. Dan akhirnya kita pun pindah dan duduk di atas kap mobil sambil bernyanyi diiringi oleh musik gitar. Tanpa terasa, malam pun telah larut. Waktu menunjukkan jam 12 malam. Aku melirik ke arah kedua temanku yang kelihatan sudah mengantuk. Temanku berkata, "Duh, udah ngantuk nih." Aku juga. Cepat banget waktu berlalu ya. Kedua temanku memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Ale, temanku, memilih tidur di kursi belakang dan tidur terlentang. Sementara salah satu temanku, Boy, tidur di kursi depan. Sementara itu, aku dan Coki masih asik main gitar dan bernyanyi di atas kap mobil. Sambil terus main gitar, entah kenapa perasaanku jadi tidak enak. Aku pun menarik napas dalam-dalam untuk meredakan rasa kantukku. Tetapi tetap saja perasaan itu tetap ada. Bahkan berpengaruh pada permainan gitarku yang mulai ngaco. Tetapi yang membuat heran ternyata bukan hanya aku, tapi juga Coki, temanku. Nyanyiannya udah mulai ngelantur. Sampai tiba-tiba kurasakan angin bertiup sangat kencang. Hal itu membuat bulu kudukku merinding. Aku menghentikan permainan gitarku dan melirik Coki, temanku. "Cok, udahan yuk. Aku ngantuk nih. Lagi pula sepi dan dingin nih," ucapku kepada Coki. Coki pun menjawab iya. Dan akhirnya kami menuju belakang mobil karena Alek yang tidur di bangku belakang tidurnya telentang. Maka kami tidur di depan dekat Boy. Aku tidur di samping Coki yang berada di tengah. Tidak berapa lama Coki, temanku, sudah tertidur lelap. Sementara aku, entah kenapa, tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Aku jadi iri pada teman-temanku yang tertidur nyenyak. Semakin lama, semakin aneh yang aku rasakan saat itu. Suasana terasa makin mencekam malam itu. Sementara itu, aku mendengar
suara desiran pohon bambu yang tidak jauh dari mobil tua bergemerisik tertiup angin. Ketika aku melirik ke arah kaca spion yang ada di sampingku, aku begitu terkejut karena kulihat pergerakan dan bergoyang-goyang. Bukan hanya itu saja, kacanya menutup dan membuka sendiri. Aku heran karena angin tidak mungkin melakukan hal tersebut. Makin kaget lagi, ternyata kaca spion yang di sebelah boy juga bergoyang. Keduanya bergerak bersamaan. Aku masih belum percaya. Aku pun memperhatikan boy. Mungkin saja dia sudah bangun dan bercanda menakutiku. Tapi aku melihat boy tertidur sangat pulas. Pada saat itu bulu kuduku semakin merinding. Keringat dingin membasahi tekuk dan punggungku. Tiba-tiba aku mendengar suara aungan harimau. Dan aku merasa sosok itu ada di atap mobil. Dan suasana seketika menjadi sangat menakutkan. Anehnya setelah itu aku merasa badan mobil bergoyang-goyang dan juga terasa naik turun. Awalnya pelan, tapi semakin lama semakin kencang. Tubuhku terasa diaduk-aduk. Aku mendengar suara ramai dan bising itu. Suara monyet pun aku dengarkan. Aku merasakan monyet yang sangat banyak mengelilingi mobil ini. Suasana itu makin lama makin bising. Dan mobil terus bergoyang-goyang. Anehnya ketiga temanku seperti tidak merasakan, mereka tetap tertidur sangat pulas. Setelah itu, aku kembali mendengar suara aneh sepertinya. Suara monyet itu pun menjauh dari mobil. Aku melirik samping bermaksud untuk membangunkan Coki. Tapi ada yang aneh. Apa penglihatanku yang salah? Aku mengusap mukaku. Dan tidak ada salah karena ternyata Coki temanku melayang. Ya, aku melihat Coki duduk tanpa menyentuh jok bangku dan posisi tangannya kelihatan menjuntai ke bawah. Aku menutup mataku dan berdoa sebisaku, tanpa menghiraukan suara dan juga kaca spion kiri kananku yang masih bergerak-gerak. Tapi tak lama aku berdoa, suara aneh itu lama-lama mulai menghilang. Dan pada saat itu aku memberanikan diri membangunkan Coki, temanku yang ternyata posisinya sudah kembali duduk di jok bangku mobil. Pada saat itu juga aku langsung mengangkat tubuh Coki agar ia terbangun. Dan akhirnya dengan susah payah dia dapat dibangunkan. Kami memutuskan cepat keluar dari mobil tersebut dan pulang ke rumah. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Coki dan Ale pulang ke rumahnya masing-masing yang tidak begitu jauh dari lapangan. Sementara rumahku dan rumah Boy harus melewati 2 blok lagi untuk sampai ke sana. Gimana nih Wan? Tanya Boy. Maksudnya? Kamu tahu kan orang rumah pasti udah pada tidur. Apalagi jam segini. Pintu pasti dikunci. Aku takut orang tuaku marah, kata temanku Boy. Benar juga sih.
Rumahku juga pasti sudah dikunci dan juga sudah pada tidur. Dan Boy berkata, "Bagaimana kalau kita tiduran sebentar di warung di depan sana? Kan sebentar lagi sahur," kataku. Akhirnya kami memutuskan tidur di bangku depan warung, tidak jauh dari rumah kami. Belum lama kami memejamkan mata, kembali aku dengar desiran dari pohon bambu. Terdengar tiupan angin yang sangat keras. Kami berdua terkejut dan terbangun. Aku merasakan kejadian yang sama waktu di mobil tua itu. Tak lama terdengar suara teriakan monyet dan aungan harimau. Terdengar entah dari mana. Aku dan Boy yang terdiam ketakutan. Kami pun berdoa. Suara itu terdengar sangat mengerikan. Kami tetap berdoa dan bersikap pasrah pada yang di atas. Tubuhku bergetar dan keringat pun membasahi bajuku. Hal sama terjadi temanku Boy. Tapi suara menyeramkan itu masih saja terdengar. Bahkan kami merasakan mereka mulai mendekat. Ketakutan kami semakin tinggi. Sampai akhirnya aku dengar suara azan subuh berkumandang dari masjid. Suara itu pun mendadak hilang. Kami berdua bergegas pulang. Dan keesokan harinya aku dan Boy menceritakan pada kedua temanku yang lain. Mereka tidak percaya. Tapi ketika kami semua ke mobil tua di lapangan itu, semua terkejut. Karena di atap mobil ada bekas cakaran binatang harimau kah itu yang semalam aku lihat dan kudengar suaranya. Kami semua antara percaya dan tak percaya dengan kejadian yang kualami.